Iya, sekarang aku udah nggak mau begitu percaya sama orang-orang ya pemirsa dimanapun kalian berada. Jadi ya kebetulan kan mereka pada suka pinjem uang sama saya, suka pinjem uang lah, inilah, ono lah gitu. Mentang-mentang saya kan orang kaya gitu. Ya dibilang kaya enggak, cuman saya kan orang yang biarpun masih bujang, tapi hidup aku itu serba kecukupan. Dan kebetulan saya kan di rumah punya toko online, jadi kan orang-orang bisa mesen apa aja ke saya, mulai dari sembako, eh, perabotan dapur dan lain-lain pemirsa. Jadi aku kebablasannya hari ini itu dibikin paniknya sama sama orang. Jadi kan orang itu udah janji sama saya pemirsa, udah janji sama saya, udah janjinya. Jadi kan mereka itu kan biasanya kalau misalkan orang-orang Jakarta biasa ngambil ke saya, transfer dulu ke saya, bisa ngambil uang di saya. Jadi intinya kayak gitu pemirsa, permasalahannya. Jadi aku sedikit pusingnya ke situ. Pusingnya bukan masalah kayak gini ya pemirsa. Kan aku udah sering banget dibohongin sama orang, di apa gitu yang namanya aku kan orangnya pengalaman masalah kayak gitu. Jadi ya aku sedikitnya ya aku orangnya gampang percaya aja sebenarnya sama orang, dan kedua aku tuh orangnya kasihan terus sama orang. Kasihan dan eh kayak gini ya pemirsa, kemarin kan ada orang yang pinjam uang ke saya. Berapa itu ya, berapa? Jadi ya nanti kan bilangnya transfernya ke saya itu hari malam 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 ya malam minggu. Malam minggu dan sekarang itu kan udah hari Selasa. Eh, udah hari Selasa, udah hari Selasa. Sekarang itu udah hari Senin pemirsa, udah hari Senin dan sampai sekarang itu belum ada orang yang transfer. Ya belum ada orang yang transfer kayak gitu pemirsa. Mereka itu uang yang aku sebenarnya uangnya udah ada dari saya gitu ya pemirsa, uangnya itu udah ada. Uangnya itu udah ada, jadi uangnya itu mau saya gunakan untuk pembayaran paket. Karena saya itu sekali pesen di paket-paket belanja-belanja online itu bisa lebih dari 1 juta. Bisa ke 500, kadang-kadang kan ada beberapa produk yang datangnya sekaligus gitu. Datangnya sekaligus, apalagi kalau misalkan buat eh, alat-alat kosmetik saya 85% itu belanjanya lewat online shop, jadi agak sedikit minim. Dan biasanya kan saya kalau misalkan belanja banyak, jadi kalau misalkan kita belanjanya banyak kan ada potongan-potongan harga, ada diskon, terus ada rewardnya juga. Nah, biasanya kalau misalkan orang paket kan aku bayarnya di tempat dulu pemirsa, bayarnya di tempat. Dan saya itu kan orangnya nggak mau ribet, yang namanya nggak mau lewat-lewat apa bayaran lewat Oppo inilah ono lah, aku nggak mau gitu ya pemirsa. Jadi saya juga kan males buat buat bolak-balik ke Alfa, ke Indomart buat ngisi saldo. Banyak sih pemirsa. Jadi pusingnya aduh hari ini tuh uang pembayaran buat bayar paket, jadi ya dipakai sama orang dan orangnya itu belum transfer ke saya. Jadi aku agak sedikit pusing nih hari. Sedikit pusing dan kebetulan aku udah dapat pinjaman. Bukan dapat pinjaman sih, maksudnya ada orang yang transfer lagi ke saya, jadi uangnya saya pakai dulu dan besok saya ganti gitu kan. Ya udah, dan biasanya kan orang itu udah biasa ngambil uang di saya, transfer ke saya gitu ya pemirsa. Jadi ya tahu sendiri lah pemirsa, kalau misalkan kita pembayaran paket barang sudah ada, apa ya, barang kalau misalkan udah sampai ke rumah kita kan harus benar-benar dibayar gitu, nggak bisa di cancel. Kalau di sini sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan di cancel, cuman aku nggak boleh kayak gitu, kasihan sama kurirnya. Ya mulai dari sekarang mah aku nggak mau yang namanya yang jemin-jemin duit dulu sama orang. Aku tuh sebenarnya udah bukan kapok enggak, cuman kan kadang-kadang kalau misalkan kita dulungin orangnya itu, orangnya kan nggak ada ikhtikar baiknya juga sama kita gitu ya. Ya biarpun lillahi taala emang faktanya kayak gini. Tapi ya sebenarnya sebelum aku buka toko online, kalau misalkan buka toko online itu kan aku bisa pembayarannya bisa kredit. Jadi ya aku bisa berani nagih sama orang-orang ya. Dan sebelumnya aku kan orangnya nggak pernah yang namanya tugas tagih. Ya hampir banyak sih uang-uang saya di luar waktu saya kerja di Jakarta. Tadi ya? Enggak. Duit enggak tadi? Enggak. Tunggu sih kerja itu aing kerengger iya. Wangi. Wangi kayak gitu aku. Ya cerita-cerita aja ya. Cerita-cerita biar
seru, berbagi pengalaman aja buat teman-teman semua. Oh iya nih, buat teman-teman semua juga, kalau misalkan pengen usaha gitu ya pemirsa, pengen usaha, pengen bisnis, jadi kita juga kayak semacam aku kan orangnya nggak mau ngeluarin barang-barang yang gede, yang harganya mahal. Jadi aku itu harus tahu dulu karakter orangnya itu seperti apa, pembayarannya oke apa enggak, punya penghasilan apa enggak gitu ya. Kadang-kadang kan orang banyak sekali sih, hampir 85% yang pembayarannya itu telat gitu ya pemirsa. Jadi sama kitanya itu macet. Jadi kan tahu sendirilah, namanya kita orang bisnis. Jadi kan perputaran uangnya itu harus benar-benar cepet gitu. Cepet. Sore itu ada yang inbox. Siapa ini yang inbox? Ayo vaksinasi. Coba aku lihat dulu nih pemirsa. Oh yes. Enggak lah, aku enggak tertarik dengan itu. Katanya banyak yang inbox ke saya. Oh iya, katanya banyak yang bilang ke saya, katanya banyak yang inbox. Ya banyak sih yang inbox sore-sore, pagi-pagi, malam-malam. Aku bukannya sombong ya pemirsa, aku kan orang yang gak jelek-jelek amat. Jadi ya banyak yang inbox di aku. Banyak yang inbox katanya aku lucu, menarik, interesting, dan gak jelek-jelek amat. Oh iya pemirsa, kopi aku itu udah mulai dingin nih. Pemirsa tahu nggak kalau misalkan aku itu habis ngancakin labu dan aku kena bambu nih pemirsa nih. Aku kena bambu nih, udah luka. Tapi aku itu orang yang nggak dirasain lah pemirsa, yang namanya luka-luka kayak gitu. Jadi aku itu pengennya aku itu punya banyak penghasilan dari segala bidang, baik itu dari baik itu dari ngalajukut, baik itu dari pertanian, toko, online dan lain sebagainya lah pemirsa kayak gitu.